لا إله إلا الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan dan kelapangan waktu kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu melanjutkan mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membaca hadis-hadis dari Sahih Muslim jilid keempat. Kemarin kita membaca hadis dari Sahih Bukhari jilid ketiga. Mari kita memulai. Babnya itu bab tentang apa ini ya? Babul fadilah istima'u ala tilawatil Quran wa ala zakarullah. Bab tentang fadilah berkumpul-kumpul, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong sambil belajar Al-Quran dan zikir. Nah, kira-kira gitu lah ya, ini bab-bab urusan nongkrong ini, bab urusan kongko-kongko. Cocok lah ya sama kita ya, karena kan kita orangnya suka nongkrong-nongkrong, suka kongko-kongko. Ini kita bahas nih urusan nongkrong-nongkrong. Saya pernah menyampaikan kepada bapak-bapak ya dulu, masih ingat gak? Nongkrong-nongkrong di warung itu bukan gak boleh pak, boleh ya, masih ingat ya? Bapak suka nongkrong di depan gang itu, di simpangan, atau kayak model saya ini sama Pak Edi nongkrong di saung hijau gitu, boleh nggak tuh pak? Boleh pak ya. Kongko-kongko itu bukan cuma di masjid. Misalnya nih kalau lagi kagak Ramadan, habis dari sini nongkrong-nongkrong di warung ngopi-ngopi gitu, kalau lagi nggak Ramadan. Kalau sekarang jangan. Boleh. Pernah Rasulullah satu hari melintasi satu kampung yang orang-orang lakinya suka kongko, suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, di simpangan jalan. Kata Rasulullah begini, apa nggak ada lagi yang bisa kalian kerjakan selain nongkrong-nongkrong di sini, di pinggir jalan nih, di simpangan? Kata mereka, nggak ada Rasulullah, kami senang nongkrong-nongkrong begini. Oh ya udah, kalau kalian masih mau begini-begini nggak apa-apa, lanjutin aja nongkrongnya, tapi tunaikan 3 hak orang nongkrong. 3 hak, ada aturannya ya, masih ingat ya? Yang pertama, menahan pandangan mata. Jangan nongkrong sengaja mau jelalatan, nongkrong aja itu. Kan saya udah pernah saya kan sering kasih contoh. Kalau saya lagi nongkrong di warung Akang, waktu Akang warung yang lama, saya selalu menghadap ke warung, tidak menghadap ke jalan, karena takut mata saya jelalatan. Jadi mendingan saya menghadap ke warung, ngeliatin bakwan goreng sama tahu goreng, daripada saya ngeliatin orang lewat. Yang pertama kata Rasulullah, ya boleh nongkrong-nongkrong mah nggak apa-apa lah, emang udah perilakunya begitu. Tapi ada 3 hak yang harus dipenuhi, 3 keharusan. Yang pertama, menahan pandangan mata. Yang kedua, apabila ada yang bertanya minta petunjuk jalan, kasih tahu. Yang ketiga, selalu mengingat Allah. Ini nongkrong di warung Akang boleh, di saung boleh,
di warung Herman boleh, di pos RW boleh, di pos RT boleh, di pos satpam boleh, di empang juga sambil mancing boleh. Yang penting 3 itu penuhi ya. Nah sekarang kita bahas yang urusan zakarullah, mengingat Allah. 3 ya, menahan pandangan mata, jangan suka jelalatan. Habis itu kalau ada yang nanya tunjukin, ajak jalan Pak, ini blok ini di mana, tunjukin. Yang kedua selalu mengingat Allah. Kalau ada yang mau bergibah diingatkan, stop, jangan ngomongin orang, kita mendingan ngomongin yang lain gitu, kira-kira gitu ya. Baik, sekarang kita baca sebuah hadis nomor 2701. Babnya bab yang tadi tuh yang saya sebutin, bab urusan nongkrong. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Marham ibnu Abdul Aziz an Abi Tamah ibnu Sa'id an Abi Utsman an Abi Sa'id al-Khudri qala. Kata si Abu Sa'id al-Khudri ini dia ngomong, kharaja Muawiyah ala halaqatihi fil masjid faqala ma ajlasakum, qalu jalasna nazkurullah, qala wallahi ma ajlasakum illa dhaka, qalu wallah ma ajlasana illa dhaka, qala amma inni lam astahlafkum tahammatu lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akul anhu hadisan minni, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqati minal ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nazkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man bihi alaina qala Allahi ma ajlasakum illa dhaka, qalu wallahi ma ajlasana illa dhaka, qala amma ini lam astazlifkum tuhammatu lakum walakina lahu annani wa Jibrilu fa akhbirani anna Allah azza wa jal yubahibukumullahu malaikatihi. Jadi ceritanya begini Pak, dengerin ini baik-baik ya. Hadis ini ditakrits dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah mendapatkan hadis ini dari Marham ibnu Abdul Aziz. Marham dapat hadis ini dari Abi Tamamah ibnu Sa'id. Abi Tamamah dapat hadis ini dari Abu Utsman. Abu Utsman dapat hadis ini dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Dia ngeliat, kira-kira gitu ya, ngeliat sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan habis dari pengajian. Ini kayak begini nih, Muawiyah habis ngajar, tiba-tiba keluar masjid, kayak saya gitu misalnya habis ngajar, keluar ke depan warung Pak Abu. Di depan warung, di depan masjid, ada orang lagi pada nongkrong-nongkrong, lagi pada duduk-duduk ngobrol-ngobrol, kongko-kongko. Lalu Muawiyah nanya, si Muawiyah nih yang nanya nih, kharaja Muawiyah ala halaqati fil masjid faqala, kata si Muawiyah, ma ajlasakum, lu pergi ngapain di sini, kira-kira begitu. Si Muawiyah, sahabat Muawiyah nanya sama para sahabat yang lagi ngobrol-ngobrol di luar masjid. Di luar masjid nih Pak, bukan di dalam. Ma ajlasakum, kalian ngapain duduk-duduk di sini?
Qalu, mereka berkata, jalasna nazkurullah, kami ini duduk-duduk bukannya ngobrol-ngobrol yang kagak penting, ini lagi zikir, lagi diskusi tentang ilmu Allah. Nazkurullah. Qala, berkata lagi Muawiyah, wallahi ma ajlasakum illa dzakka. Bener kagak nih lu pada ngobrol duduk-duduk di sini cuma diskusi masalah agama? Betul. Kagak ngomongin yang lain? Kagak. Enggak ngomongin tetangga? Enggak. Muawiyah nanya lagi, enggak ngomongin bini orang? Kagak. Kata Muawiyah nih, bener nih kagak ngomongin bini orang? Kagak. Ya udah bagus dah. Saya kira gitu Muawiyah kalau pakai bahasa orang Pamulang. Qalu, berkata para sahabat yang lagi nongkrong-nongkrong, wallahi ma ajlasana illa dzakka. Benar, kami ini duduk-duduk di sini berdiskusi tentang ilmu Allah, tentang ilmu agama, tidak berbicara yang lain. Qala amma inni lam astahlafkum. Kata Muawiyah begini, sebetulnya sih saya tidak ragu kalau bapak-bapak ini ngobrol-ngobrol di warung ngomongin yang lain, saya yakin kok pada ngomongin masalah agama. Kira-kira gitu kata Muawiyah. Lalu dia lanjutkan kata-katanya, wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akul anhu hadisan minni. Walaupun saya ini sahabat Rasulullah yang sedikit meriwayatkan hadis, kata Rasul. Dia merendah nih Muawiyah, ngelanjutin diskusi sama orang yang ngobrol-ngobrol tadi. Walaupun saya ini sahabat yang termasuk sedikit meriwayatkan hadis, wa inna Rasulullah, tapi sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah, melihat Rasulullah keluar dari halaqahnya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatihi fi ashabihi faqala ma ajlasakum. Tapi saya pernah melihat Rasulullah habis ngajar keluar dari majelis taklimnya, lalu ketemu dengan beberapa sahabat yang udah ada di luar masjid lagi pada kongko-kongko, ditanya sama Rasulullah, pada ngapain ini duduk-duduk di sini? Kira-kira begitu. Qalu, ini tadi Muawiyah kan yang nanya nih. Habis itu Muawiyah cerita kejadian yang sama, dia pernah lihat Rasulullah melakukan yang seperti dia lakukan gitu, kira-kira gitu ya, biar paham. Lalu para sahabat menjawab, jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala mahadana lil Islam. Jadi tadi Muawiyah, sekarang Rasulullah, berdasarkan cerita dari Muawiyah. Rasulullah pernah keluar dari halaqahnya habis ngajar di majelis taklim, kira-kira begitu, ketemu para sahabat lagi nongkrong-nongkrong di depan masjid, ditanya, ngapain lu pada nongkrong-nongkrong? Kata para sahabat, kami ini duduk-duduk di sini nazkurullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, wa nahmaduhu ala mahadana lil Islam, dan kami ini berterima kasih, mengucapkan hamdalah, bertasbih atas petunjuk yang diberikan kepada kami tentang Islam, atas hidayah yang kami terima tentang agama Islam. Maka dari itu kami duduk-duduk di sini nih kagak lain kagak bukan ngomongin tetangga, apalagi ngomongin bini orang, tapi kami berzikir, berdiskusi masalah agama, dan bersyukur atas hidayah yang kami dapatkan. Kira-kira begitu. Lalu wa ma bihi alaina, qala Rasulullah berkata, wallahi ma ajlasakum illa dzaka. Benar kalian nongkrongnya mikirin ngomongin yang begituan, ngomongin masalah agama? Betul. Qalu wallahi ma ajlasna illa dzaka. Kami tidak membicarakan yang lain kecuali membicarakan masalah agama. Maka Rasulullah melanjutkan kata-katanya, qala amma inni lam tahlifkum lakum. Sebetulnya aku tidak curiga, aku bukan tidak percaya, aku cuma meyakinkan, kata Rasulullah gitu. Saya cuma meyakinkan nongkrong-nongkrongnya kalian ini benar-benar berdiskusi masalah agama, kira-kira begitu ya.
walakinnahu atani Jibrilu fa akhbirani. Sebenarnya sih sebelum gue tanya, kira-kira gitu ya, Jibril udah datang kepadaku menyampaikan kabar gembira. Apa kabarnya kata Jibril? Annallaha azza wa jal yubahi bikum malaikati. Muhammad, kata Jibril, itu teman-teman ente yang lagi pada nongkrong tuh di luar masjid, yang pada nongkrong di warung Abu, yang pada nongkrong di warung Akang, pada nongkrong di PSH, kalau mereka ngomongin masalah agama, kalau mereka berzikir kepada Allah, kalau mereka memuji Allah, Allah sangat senang. Saking senangnya Allah, sampai Allah menyebut-nyebut itu tongkrongan di tengah-tengah para malaikatnya. Ya, paham gak Pak? Jadi mulai sekarang banyak-banyakin nongkrong Pak, banyak-banyakin nongkrong supaya disebut-sebut Allah di tengah-tengah para malaikat. Cuman nongkrongnya ngomongin agama, banyak zikir, ya. Makanya begini Pak, ini orang Islam kadang suka sebel ya, ngomongin agama mulu, apalagi kalau nongkrong sama saya Pak, betul nggak? Pak Ube ngomongin agama mulu, ntar ngomongin agama. Itu bukan nggak main-main itu saya, bukannya ini. Biar malaikat selalu mengingat-ingat Bapak, biar Allah selalu menyebut-nyebut Bapak di tengah para malaikat. Makanya kalau saya lagi nongkrong di saung, saya ngomongin masalah agama jangan pada bosen. Saya ngajak ngomong Pak Edi, Pak Victor, Pak Gatot, dan yang lain-lain, supaya Allah nyebut-nyebut nama Bapak di tengah para malaikat. Itu si Victor tuh lagi ngomongin agama sama Ubay. Karena enak kan Allah yang nyebut di depan para malaikat, lagi bukan di depan Pak Lurah. Kalau di depan Pak Lurah masih kecil, ini di depan malaikat yang nyebut siapa? Allah, nggak tanggung-tanggung ya. Maka dari itu banyak-banyaklah membentuk halaqah berdiskusi masalah agama. Pak, ada penyakit orang Islam nih dua tentang ilmu agama. Ini penyakit orang Islam nih, yang tidak dia sadari atau dia sadari saya kagak tahu. Yang pertama, merasa tahu tentang ilmu agama. Yang kedua, lebih parah lagi, tidak sadar kalau tidak tahu. Itu paling celaka yang nomor dua nih. Kagak sadar kalau kagak punya ilmu. Maka dari itu hidupnya santai-santai saja. Daripada kebanyakan santai, apalagi yang udah pada tua-tua, udah pada pensiun, mendingan isi waktunya untuk membentuk halaqah-halaqah ilmu, supaya yang kita belum tahu jadi tahu. Karena ilmu agama itu sangat luas Pak. Saya mau kasih contoh nih Pak. Yang muda pasti lebih sedikit daripada yang tua kan, jadi yang banyak waktu. Saya mau kasih contoh sederhana. Ini kan kita belajar hadis ya, ini kitab hadisnya nih, tuh lihat kan semua. Hadis ini datangnya dari Rasulullah. Rasulullah melalui perantaraan para sahabat. Ketika kita hidup di masa Rasulullah, maka ilmu agama itu menjadi simpel. Kenapa? Kalau kita tidak tahu tinggal tanya. Kalau kita mau ngerjain tinggal lihat Rasulullah ngerjainnya bagaimana, udah kita kerjain, gampang kan? Lalu ketika kita hidup di masa sahabat, ilmu agama juga masih simpel. Kenapa? Kita tidak tahu tinggal tanya sama para sahabat, karena para sahabat itu saksi turunnya ayat, saksi hadis diriwayatkan. Kalau kita tidak mau menghafal hadis, tidak mau menghafal ayat, lebih gampang lagi, kita lihat aja perilaku sahabat. Sahabat ngerjainnya bagaimana? Oh ya udah kita kerjain. Simple. Tetapi di periode setelah itu, ilmu agama tidak lagi menjadi simpel. Di masa tabi'in sudah bercabang-cabang. Di masa tabi'ut tabi'in lebih bercabang lagi. Setelah itu di masa para ulama ribetnya minta ampun. Saya mau kasih contoh. Ini kita belajar hadis melalui sebuah kitab hadis namanya Sahih Muslim. Ini bukan kitab Sahih Muslim yang asli nih Pak. Ya, si kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim udah kagak ada sekarang. Itu menunjukkan bahwa ajaran agama tidak simpel. Kita belajar hadis dari Rasulullah ke sahabat,
ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, terus sampai ke imam hadis. Nah, apakah kita baca hadis ini kita langsung paham? Enggak paham kan? Kita melalui penjelasan ulama, yaitu dari sarah. Sarah itu artinya penjelasan. Para ulama menulis lagi hadis-hadis itu. Contohnya kitab hadis ini. Ini Sahih Muslim, sarahnya Imam Nawawi. Jadi kita baca kitab ini berdasarkan penjelasan daripada Imam Nawawi. Bukan Imam Muslim langsung. Kalau nggak ada penjelasan ini, kita belum tentu ngerti. Saya juga belum tentu bisa jelasin ke bapak-bapak. Keadaannya bagaimana sih? Karena ada catatan dari Imam Nawawi ini di bawahnya nih. Ini catatannya ini yang saya baca, saya jelasin ke bapak-bapak. Kira-kira begitu. Paham? Nah, dari kitabnya Imam Nawawi apakah kita langsung mengerti? Kagak juga. Kita dengerin dari lisan guru-guru kita. Apalagi kita orang Indonesia yang kagak ngerti bahasa Arab. Jadi itu udah berapa cabang tuh? Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para periwayat hadis, imam hadis, lalu sarahnya ulama guru-guru kita di pesantren. Kalau saya habis itu sampai ke saya ajarin ke bapak-bapak. Panjang apakah gitu? Panjang, Pak. Itu baru Sahih Muslim, belum Sahih Bukhari, belum At-Tirmizi, belum An-Nasai, belum Ibnu Majah, belum Abu Daud. Itu baru ngomongin hadis, belum ngomongin tafsir Al-Quran panjang lagi, belum ngomongin cabang-cabang ilmu yang lain, bicara fikih, usul fikih, ilmu aqaid. Ya, kita membutuhkan penjelasan-penjelasan para ulama. Sehingga pada hari ini untuk belajar agama itu terkesan menjadi susah dan mahal. Saya kasih contoh satu, Pak. Bapak pergi ke Universitas Islam Negeri. Di sana ada fakultas jurusannya ilmu tasawuf. Bapak ngerti nggak tasawuf? Tasawuf itu kan perilaku, Pak. Perilaku para sahabat yang mulai dibudayakan pada zaman Qarni. Sekarang jadi di prodi, program disiplin ilmu. Bayangkan. Kalau kita datang ke Universitas Islam, itu prodi-prodi ilmu agama banyak sekali. Yang dulunya itu cuma sebagai sebuah perilaku, sebuah kajian ilmu pengetahuan. Jadi ilmu agama itu menjadi rumit karena bercabang-cabang, sampainya ke kita terlalu jauh gitu loh. Nah, maka dari itu kita gunakan waktu yang ada ini untuk belajar agama. Ingat, dua penyakit kita yang jadi masalah: merasa tahu dan tidak sadar kalau tidak tahu. Itu celaka. Makanya umat Islam itu kagak pinter-pinter, ya kena penyakitnya dua: merasa tahu dan tidak sadar kalau tidak tahu. Coba Bapak belajar hari ini, besok belajar, terus belajar. Makin belajar makin bingung, makin kagak tahu. Karena memang ilmu itu luas. Jelas ya, Pak? Maka gunakanlah waktu untuk nongkrong-nongkrong dan kongko-kongko sambil belajar ilmu agama. Yang ringan-ringan aja dulu. Jelas ya? Itu hadis nomor 2701. Sekarang kita lanjutkan, mundur ke belakang, hadis nomor 2700. Satu lagi aja. Hadatsana Muhammad ibnu Masnah wa ibnu Yasar ibnu Basar qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far hadatsana Syu'bah sami'tu Aba Ishaq yuhaddisu anil Ajiz Abi Muslim annahu qala ashadu ala Abi Hurairah ibnu Abi Sa'id al-Khudri annahu syahid ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri juga bahwanya Rasulullah berkata, la yaqudu qaumun yazkurunallah azza wa jal illa habtahumul malaikatu wa ghasayathumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indahu. Jadi Rasulullah berkata dalam hadis nomor 2700, layak udu kaumun, tidaklah duduk-duduk, itu artinya duduk-duduk ya, duduk-duduk suatu kelompok masyarakat, mereka itu sambil duduk-duduknya yazkurunallaha azza wajjal,
mereka sambil mengingat-ingat Allah, maksudnya belajar ilmu agama, illa habtuhumullahul malaikah, maka kumpulan duduk-duduknya mereka itu malaikat ikut nimbrung. Ya, jadi kalau kita kumpul-kumpul belajar agama nih kayak begini, boleh jadi di sampingnya Haji Sugiarto ada malaikat, boleh jadi masih kagak lihat, ini berdasarkan hadis. Di samping Pak Haji Andi ada malaikat gitu, bisa jadi berdasarkan hadis ini, hadisnya sahih, ini bukan kata saya. Malaikat turun ikut ngobrol, ikut nimbrung, dengerin kata-kata saya. Ya mudah-mudahan benar-benar ada, benar juga si Ubay ngomong kira-kira gitu, malaikat ngomong gitu ya. Wa ghasayat humur rahmah, lalu mereka ini, kita ini semua diliputi oleh rahmah, kasih sayang Allah. Wa nazzalat alaihimul sakinah, Allah turunkan ketentraman di hati mereka, orang-orang yang berkumpul mengingat Allah. Wa zakarahumullahu fiman indahu, dan Allah selalu nyebut-nyebut di tengah-tengah para malaikatnya. Ya, mudah-mudahan kita yang kumpul di Masjid At-Taubah pada hari Sabtu ini bulan Ramadan, Allah nyebut-nyebut. Ya, ada Pak Ujang disebut-sebut sama Allah di tengah-tengah malaikat. Liatin tuh, si Ujang tuh ada di Masjid At-Taubah lagi dengerin kajian hadis. Ya, siapa tahu begitu di hari akhirat malaikat jadi saksi. Ya Allah, itu kan orang yang suka ikut pengajian di Masjid At-Taubah udah buru-buruan masukin surga, kira-kira begitu. Kan lumayan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat syafaat dari Rasulullah SAW dan malaikat menjadi saksi kita. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan, 2 hadis, lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Ya, monggo Pak Tohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta penjelasan Pak Ubay masalah surat Alam Nasrah itu innamal yusron apa yusra, Pak? Yang betul yang mana? Alam Nasrah. Yusron apa yusra, Pak? Oh, itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang satu nakirah, yang satu kalau dia tanwin, cara bacanya nih. Yusron. Kalau dia tanwin itu biasanya kalau di depannya nggak ada alif lam, tapi kalau ada alif lamnya tidak tanwin. Kalau cara baca cuma begitu, usri usra. Nah kalau pakai tanwin biasanya bentuknya nakiro, biasanya bentuknya umum gitu. Jelas ya? Usri usra, itu cara bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada alif lamnya tidak tanwin, kalau ada kata benda maupun kata kerja sih nggak pakai alif lam, kata benda biasanya. Jelas ya? Cukup? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.